Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah 7 Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji. Mohon maaf, saya izin untuk menyampaikan informasi atau berbagi informasi tentang pengelolaan kinerja atau penilaian kinerja kepala sekolah di tahun 2024. Bapak Ibu yang saya banggakan, penilaian kinerja di tahun 2024 ini sudah tidak sama dengan penilaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita hanya dinilai satu kali dalam satu tahun. Kalau tahun 2024 dan seterusnya, insya Allah akan dilakukan penilaian itu setiap semester. Nah, selain itu juga di dalam penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2024 ini kita menggunakan platform Merdeka Mengajar PMM, sehingga tidak sama secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun dari sini Bapak Ibu jangan dibuat tambah pusing, jangan dibuat ditambah susah, karena tujuannya utama dari pemerintah untuk melakukan penilaian melakukan dengan PMM ini adalah mempermudah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa itu mempersulit, itu malah mungkin ada yang salah dari yang dianggap Bapak Ibu, karena mungkin belum ngerti atau mungkin merasa takut atau dan sebagainya. Tapi kita harus enjoy Bapak Ibu, kita harus ikuti pemerintah yang sudah memfasilitasi ini, insya Allah akan mempermudah. Saya yakin nggak ada yang tujuannya mempersulit, itu tidak ada. Nah, untuk itu saya izin ya untuk berbagi supaya nanti Bapak Ibu di dalam penilaian kinerja di tahun 2024 khususnya semester 1 ini bisa enjoy, bisa tetap bahagia Bapak Ibu ya. Yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya sama-sama enak gitu ya Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu harus merencanakan perencanaan kinerja itu. Nah, di mana perencanaan kinerja itu Bapak Ibu harus memulai dari peran yang berbeda dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apa itu? Peran pertama kemarin dari bulan Januari Bapak Ibu sudah memerankan sebagai kepala sekolah. Nah, saat ini Bapak Ibu nanti merencanakan sebagai pegawai gitu ya, peran sebagai pegawai. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan saat merencanakan? Ikutilah pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perencanaan kinerja ini Bapak Ibu harus melakukan pengelolaan kinerjanya di PMM. Masuk ke PMM dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak mengawali Bapak Ibu dari masuk PMM-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua untuk masuk ke PMM. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke PMM, nanti Bapak Ibu langsung melakukan perencanaan kinerja yang seharusnya di bulan Januari kemarin Bapak Ibu, tetapi karena aplikasi ini terus dikembangkan dan terus akan diperbaiki, dan ini adalah baru pertama kali bisa muncul di bulan Mei ini, ya kita belum telat ya Bapak Ibu, tetap kita lakukan mulai dari perencanaan itu. Untuk memulainya kita harus memulai dengan klik memulai ini, klik mulai. Nah, nanti di sana akan dikeluarkan data Bapak Ibu. Silahkan data ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya, sesuaikan. Kalau sudah, nanti langkahnya ada 4 poin ini Bapak Ibu dalam perencanaan itu. Apa itu? Yang pertama praktek kinerjanya, yang Bapak Ibu pilih apa? Yang kedua pengembangan kompetensinya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di tahun ini? Dan yang ketiga perilaku kerjanya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Dan yang terakhir adalah rangkumannya. Nah, dari 4 langkah dalam perencanaan ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu di dalam menentukan praktek kinerja, Bapak Ibu hanya bisa memilih satu indikator saja.
Di sana ada 8 indikator Bapak Ibu. Sesuaikan dengan rapot pendidikan Bapak Ibu. Kalau mau lihat rapotnya nanti tinggal klik di sini. Nah, 8 indikator ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang kondisi Bapak Ibu inginkan. Misalkan Bapak Ibu di sekolahnya gurunya nggak bisa melakukan perencanaan pembelajaran, ya Bapak Ibu bisa milih kok memandu perencanaan pembelajaran. Atau mungkin kepala sekolahnya, guru-gurunya belum memahami atau mengetahui visi misi sekolah, maka Bapak Ibu kepala sekolahnya pengen mempresentasikan visi misi sekolahnya di satuan pendidikan, boleh. Atau mungkin Bapak Ibu kepala sekolahnya pengen mensosialisasikan program sekolah atau rancangan program sekolahnya kepada kawan-kawan guru, boleh pilih yang ini. Nah, ini nanti ada 8 pilihan, tapi Bapak Ibu hanya pilih satu saja. 8 pilihan itu apa? Salah satunya ini Bapak Ibu. Memandu perencanaan, komunikasi visi misi, presentasi program, refleksi pengelolaan, aktivasi kegiatan, siklus peningkatan kualitas, penceritaan praktek, refleksi program, dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya, yang sesuai saja. Kemudian kalau sudah dipilih salah satu, misalkan ini gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan dengan rencana hasil kerjanya apa. Ke langkah keduanya ya Bapak Ibu ya. Langkah keduanya pengembangan kompetensinya apa? Lah, pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu disyaratkan minimalnya 32, minimal. Tapi saran saya Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak ya. Supaya apa? Bapak Ibu mudah dalam mewujudkannya, mudah dalam melaksanakannya. Nggak usah besar-besaran poin nggak ya. Ini bukan untuk angka kredit bukan. Tapi hanya minimal Bapak Ibu 32. Kalau Bapak Ibu 32 mau melakukan berupa apa? Seminar lokal komprehensif semua, yo boleh-boleh saja, tapi kayaknya kurang kurang apa ya? Kurang pas gitu ya. Kalau semua hanya loka karya seminar enggak apa ya, kurang pas. Maksud saya nanti divariasi ya. Boleh juga tapi nggak salah, tapi kurang pas saja. Kalau 4 poin supaya dapat 32 lakukan 8 kali latihan, kok capek amat gitu ya. Setiap bulan harus dua ngapain susah-susah gitu ya. Maksudku adalah Bapak Ibu cari yang lain pengembangan kompetensinya, tidak harus hanya loka karya seminar pelatihan dan lain, nggak usah. Bisa tambahi kegiatan yang lain dengan tombol tambah ini, tambah terus gitu ya. Selanjutnya nanti ke langkah berikutnya. Tapi kalau ini Bapak Ibu sebelum selesai ke 32 tetap ditambah ya, tetap ditambah. Misalkan yang kedua kita melakukan apa ini, misalkan meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Targetnya apa? Sertifikat boleh, nanti 4 poin gitu. Yang lain tambahi apa silahkan saja Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja itu berorientasi pada pelayanan yang pertama. Ini ada 8 ya, kalau yang saya singkat itu berakhlak ya. Berorientasi pelayanan, kemudian uh, ini akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kalau saya singkat berakhlak. Bernya itu tadi yang pertama, berorientasi pelayanan. Keduanya akuntabel, akhlaknya itu AK, kokanya kompeten, harmonis, laknya loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan nanti perwujudannya seperti ini. Selanjutnya dikumpulkan. Setelah Bapak Ibu kumpulkan nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kumpulkan, nanti sampai sini Bapak Ibu akan mendapatkan perencanaan rangkumannya. Bapak Ibu bisa baca perencanaan rangkumannya. Nah, sampai di sini nanti Bapak Ibu baru dapat 25%. Nanti sampai akhir Juni harus 100%. Nah, sampai di sini Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan. Sampai di sini titik ini pada fokus 25% ini Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan langkah berikutnya sebelum dilakukan observasi oleh penilai atau pengawas sekolahnya. Maka Bapak Ibu cukup 25 berhenti komunikasi dengan pengawasnya. Komunikasi dulu pengawasnya. Pak,
saya sudah merencanakan, Bu, saya sudah merencanakan kapan kita buat kesepakatan untuk observasi. Makanya kita lakukan langkah kedua, pelaksanaan kinerja ini, melakukan observasi. Nah, supaya kepala sekolah bisa diobservasi, langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah harus mengkonfirmasi pengawasnya. Dicek kepala sekolah pengawasnya sudah benar apa belum. Kalau sudah, lakukan konfirmasi Bapak Ibu. Nah, cara mengkonfirmasi datanya gimana? Ya tinggal diklik di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dikonfirmasi datanya dengan mengklik ini. Kemudian ditulis sesuai dengan tulisan ini. Saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan. Hurufnya sama, tanda koma, tanda spasinya, huruf besar kecilnya sama. Kalau nggak sama Bapak Ibu pasti nggak bisa lanjut. Tapi kalau sama dengan tulisan yang biru itu pasti bisa lanjut. Kemudian dijawab konfirmasinya itu apa benar, kalau salah pilih salah, kalau benar baru lanjut kembali. Setelah itu selesai, klik konfirmasi. Itu setelah itu Bapak Ibu hubungi pengawasnya, sekali lagi hubungi pengawasnya supaya diobservasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu mempersiapkan juga persiapan observasinya. Apa yang perlu disiapkan? Ketika Bapak Ibu mau diobservasi, ya Bapak Ibu harus lihat apa langkah observasinya. Disiapkan. Pertama, buat kesepakatan. Mengisi dokumen dulu. Dokumennya apa? Mulai dari apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan di dalam menunjukkan, misalkan tadi yang dipilih memandu perencanaan pembelajaran ya, dari 8 tadi ya, yang tadi dari 8 sini tadi. Dari sini tadi ya, salah satu misalkan dipilih memandu perencanaan pembelajaran gitu, maka Bapak Ibu harus menunjuk atau perilaku apa yang akan difokuskan sini tadi. Nah, apa yang akan difokuskan, perilaku apa yang mau ditunjukkan oleh Bapak Ibu dalam memandu perencanaan ini. Ini boleh dipilih salah satu, boleh dipilih salah dua, boleh dipilih salah tiga semuanya. Tapi supaya nggak repot, Bapak Ibu bertahap saja. Boleh kok satu dulu misalkan, boleh. Jadi minimal satu, tapi boleh tiga-tiganya boleh. Kalau mau istilahnya agak bersemangat silahkan. Satu, misalkan dipilih kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan. Artinya ketika Bapak Ibu nanti diobservasi oleh pengawasnya atau mungkin penilai dari dinasnya, Bapak Ibu lakukan ini, memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan. Berarti Bapak Ibu ngajak guru-gurunya diundang, diajak diskusi, mungkin menggunakan alat apa, nanti Bapak Ibu persiapkan. Nah, untuk itu apa saja akan dapat Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku itu. Misalkan dengan melalui PMM boleh, tapi tidak wajib melalui PMM ya. Mungkin dengan langsung melalui MGMP, melalui komunitas sekolah untuk melakukan diskusi ini boleh Bapak Ibu. Nggak harus dengan PMM. Jadi jangan sekedar istilahnya menulis PMM tapi nggak dilaksanakan, jangan. Yang lebih baik yang nyata saja lah. Misalkan melalui komunitas sekolah atau komunitas guru, silahkan saja. Pilih salah satu ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu disepakati dengan pengawasnya kapan mau diobservasi, diajak ngomong, Pak, kira-kira waktunya observasi tanggal sekian, ada jadwal apa belum, dan sebagainya. Tempatnya di mana, kemudian nama kegiatannya apa. Kalau tadi misalkan di sini tadi judulnya diskusi dengan fokus pencapaian, ya harapannya di sini itu ya misalkan melalui diskusi fokus grup, fokus grup dengan komunitas guru, bisa juga kok, nggak apa-apa ya, ini bebas tapi yang sesuai gitu ya. Terus catatan lain opsional itu bebas, maksudnya mau diisi apa,
di sekolah misalkan dengan semua guru dan TU. Nah, misalkan seperti itu boleh, baru dikumpulkan. Kalau sudah sepakat dengan kepala pengawasnya atau dengan penilainya, baru dikumpulkan. Setelah dikumpulkan Bapak Ibu nanti berarti pengawas tuh tahu, oh di SMA ini tanggal sekian observasi. Tapi ini tidak baku ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah menjadwalkan tanggal 11 Maret, ternyata kepala pengawasnya nggak bisa atau kepala sekolahnya pas ada kegiatan lain. Ya bukan berarti gagal observasi, bukan. Silahkan nanti komunikasi, Pak, saya akan bisanya tanggal sekian, waktunya sekian. Kira-kira Bapak bisa nggak begitu? Bapak bisa komunikasi ya, artinya tidak takut. Kemudian selanjutnya setelah dikumpulkan nanti Bapak Ibu sampai di sini Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan. Nah, sebelum maksud saya pengawasnya melakukan observasi. Nah, sampai di sini ini Bapak Ibu baru dapat 25%. Bisa melanjutkan ke dokumen ini kalau sudah diobservasi oleh pengawas atau penilainya. Karena penilai itu tidak harus pengawas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dari Capdin, bisa dari dinas, nanti tergantung dari PMM-nya. Karena sekarang masih lagi disusun ya Bapak Ibu, beda-beda. Dan juga tidak pasti dengan pengawas pembinanya, bisa jadi orang lain bisa. Kemudian Bapak Ibu dalam diskusi tindak lanjut ini kalau sudah Bapak Ibu bisa masuk setelah observasi ya. Kalau ini enggak, ini pasti nyalanya itu setelah diobservasi. Baru kita muncul di sini. Nah, sampai di sini nanti Bapak Ibu baru muncul 25% tadi. Untuk isi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu, ini langkah kedua. Dokumen tindak lanjut itu berupa pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu isi sesuai dengan pertanyaan. Misal, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang dinyatakan selama observasi? Misalkan, kepala sekolah, saat diobservasi saya melakukan diskusinya pesertanya hanya 10% misalkan. Nah, itu refleksinya, atau artinya ada kesadaran diri untuk tahu bahwa hambatannya ada, gitu kan. Kemudian dilanjutkan cek rating observasi, diklik. Dan selanjutnya sama Bapak Ibu, diisi pertanyaan-pertanyaan ini sebagai tindak lanjutnya. Diisi sesuai pertanyaannya. Apa tujuan tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Tujuannya misalkan, ini contoh aja, semua tenaga pendidik dan kependidikan bisa memahami tentang perencanaan dalam diskusi yang saya lakukan. Boleh-boleh saja. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Merencanakan jauh-jauh hari dengan mengundang setiap tenaga pendidik dan kependidikan misalkan. Kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Setelah, kalau kapan berarti waktunya ya, setelah akhir semester ini misalkan, dan seterusnya. Ini sama, kalau pertanyaan silakan Bapak Ibu nanti mengisi dengan opsional saja. Selanjutnya terakhir nanti dikumpulkan. Baru nanti langkah ketiganya nyala, refleksi tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut itu Bapak Ibu, ini terakhir ini Bapak Ibu ya harus tahu refleksi diri gitu ya. Apa inspirasi baru yang dapat diupayakan untuk tindak lanjut. Bapak Ibu rencanakan. Ini sebagai momentum untuk nanti akan menjadi sebuah rencana di semester berikutnya. Jadi setelah Bapak Ibu tahu kekurangannya, tahu kesadaran dirinya, nanti baru ditindaklanjuti untuk semester berikutnya atau tahun berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tugas kita adalah sampai 100%. Nanti akan setelah selesai ini baru mencapai 100%. Jadi sebelum observasi Bapak Ibu baru dapat 25%. Setelah observasi nanti ada tindak lanjut baru dapat 50%, dan seterusnya nanti sampai terakhir tadi 100%. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ini, mohon jangan lewat di bulan Juni karena ini berakhir batasnya sampai tanggal 30 Juni. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu
sebelum 30 Juni ini harus mengumpulkan bukti dukung. Bukti dukung ini tidak dinilai Bapak Ibu, tapi hanya sebagai pertimbangan saja kalau Bapak Ibu sudah betul-betul melakukan sesuai rencana kinerjanya. Misalkan Bapak Ibu, pengembangan kompetensinya dikumpulkan. Ini kan sesuai dengan rencana kerja Bapak Ibu ya. Nah, makanya nanti hasilnya juga sesuaikan dengan rencananya ini tadi. Misal Bapak Ibu ya, misal ketika Bapak Ibu mau rencana kerjanya judulnya adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dalam peningkatan karier kepala sekolah melalui partisipan. Di sini kan jelas melalui partisipan. Maka nanti yang diunggah apa? Ya misalkan peserta seminar, peserta lokakarya, peserta konferensi. Ini berlaku di sini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti di sini judulnya melalui narasumber, maka yang diunggah juga bunyinya narasumber Bapak Ibu. Jangan peserta diunggah di sini kalau ini misalkan narasumber. Kemudian yang kedua, peningkatan karier kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah, pengawas sekolah. Maka saat itu Bapak Ibu apa yang dilampirkan? Mungkin bisa videonya boleh, mungkin bisa hasil coachingnya boleh, mungkin bisa fotonya saat coaching boleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi bukti ini hanya sebagai penguat bahwa Bapak Ibu memang betul-betul sudah melakukan itu, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengunggah sertifikat, bisa mengunggah yang lain dokumennya. Tidak harus sertifikat, Bapak Ibu. Sesuaikan dengan rencananya kerja masing-masing Bapak Ibu. Kalau ini mengunggah saya yakin bisa Bapak Ibu ya, semua bisa. Sehingga Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan bukti dukung itu dengan rencana kinerja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini akan berlaku mulai ke semester ini dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu guru kan Sumarit sudah mulai Januari, tapi kepala sekolah baru mulai bulan Mei ini, namun Juni ini harus selesai. Dan nanti di bulan Juli baru mulai perencanaan kembali untuk semester yang kedua. Itu saja Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan dari hasil pembagian tugas kita pada semester ini. Mohon Bapak Ibu dicek pengawasnya, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang belum, itu nanti Bapak Ibu bisa cek kembali. Kemudian